Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat beserta penyelesaiannya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 45. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Jika salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat min k plus 1x plus k plus 3 sama dengan 0 adalah 2 kali akar lainnya, maka nilai k adalah a. 5 atau min 5, b. 5 atau 5 per 2, c. 5 atau minus 5 per 2, d. minus 5 atau 5 per 2, e. minus 5 atau minus 5 per 2. Soal nomor 45 ini adalah soal UMPTN tahun 2001 atau ujian masuk perguruan tinggi negeri tahun 2001. Untuk memahami dan mengerjakan nomor 45 ini, kita masuk poin yang ke-6, yaitu poin rumus jumlah, hasil kali, dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Dengan memahami rumus jumlah dan hasil kali serta selisih dari akar-akar persamaan kuadrat, kita bisa menyelesaikan soal ini. Jadi kita jawab, kita tulis dulu soalnya. X kuadrat min k plus 1 x plus k plus 3 sama dengan 0. Kita lihat bentuk umumnya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dimana a nya bisa kita langsung tentukan 1, b nya min k plus 1, dan c nya k plus 3. Dari sini kita terjemahkan bahasa soal, katanya akar yang satu 2 kali akar lainnya, maka x1 kita memakan 2 kali akar lainnya. Kita memakan yang persamaan bersatu. Kita gunakan rumus jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Pertama kita gunakan jumlah. Kita sudah ketahui rumus jumlah akar adalah min b per a. X1 nya kita substitusi kemari, berarti 2x2 plus x2 sama min b per a. 2x2 plus x2 3x2 sama min b per a. Berarti 3x2, b nya adalah min, jadi min ketemu jadi plus, dibagi 1 jadi langsung k plus 1, maka x2 nya k plus 1 per 3. Dapat. Nah, kita memakan ini persamaan 2. Langsung kita bisa cari akar yang pertamanya, yaitu persamaan 2 masuk ke persamaan pertama. Persamaan pertama kita tulis dulu. 1 sama dengan 2x2. x2 nya k plus 1 per 3. Jadi x1 nya 2 per 3 k plus 1. Kita umpamakan ini persamaan ketiga. Kenapa menggunakan persamaan-persamaan ini? Biar lebih tahu sejarah penyelesaian soal ini. Ini kita bagi 2. Selanjutnya kita gunakan hasil kali dari akar. X1 kali X2 adalah C per A. Kalau kita umpamakan ini adalah persamaan keempat, maka X1 ada, X2 ada. Artinya persamaan 2 dan 3 kita substitusi ke persamaan 4. Maka X1 nya 2 per 3 k plus 1 dikali K2 nya k plus 1 per 3 sama dengan C per A. C nya k plus 3 per 1. Bisa kita abaikan. Langsung kita proses ini. 2, ingat milik semua. K plus 1, 3 kali 3 9 sama dengan K plus 3. Biar lebih sederhana, ruas kiri ruas kanan kita kalikan penyebutnya atau besar 9. Maka ini bisa cuek. Jadi tinggal 2 K plus 1 K plus 1 sama dengan, ini milik semua, K plus 3. Ini kita pindahkan ke sini ya. Biar, atau ini kita proses dulu seperti ini, K plus 1
K plus 1 sama dengan, ini kita buka dulu, 9K plus 27. Kita proses di sini. Kita bongkar ini. Nah, ini kita bongkar dulu. K kuadrat plus K plus 2K plus 1 sama dengan 9K plus 27. Yuk kita bermain, hati-hati. Langsung kita buka lagi. 2K kuadrat plus 4K plus 2 sama dengan 9K plus 27. Langsung ruas kanan kita jadikan 0. 2K kuadrat 4K min 9K, berarti tinggal 5K. 2 min 27 min 25. Nah, terjadi lagi persamaan kuadrat dalam bentuk K. Kalau bentuk umumnya kita sudah tahu, A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Langsung kita nggak sebutan AB-nya, udah tahu ini A-nya nilainya 2, B-nya min 5, C-nya min 25. Nah, ini memfaktorkan persamaan kuadrat. Banyak cara, yaitu kuadrat sempurna, pemfaktoran, dan rumus ABC. Biasanya lebih suka dengan pemfaktoran, karena nilai pangkat tertingginya lebih besar dari 1, tetap kita tulis kamar-kamarnya. Ini berarti 2K, 2K. A dikalikan dengan C, 2 kali min 25, berarti min 50, kita simpan. Jadi, dua bilangan atau angka dikalikan hasilnya min 50, hasil jumlahnya minus 5. Langsung ya, jadi minus 10 dan plus 5. Karena min 10 kali plus 5 min 50, min 10 plus 5 min 5. Cari nilai nolnya langsung. Ini langsung dapat. Ini juga dapat 5/2. Jadi yang memenuhi, kalau 2A kali akar lainnya dari persamaan kuadrat ini adalah K5 dan K yang keduanya min 5/2. Dari pilihan yang ada, sesuai adalah jatuh ke poin ke C atau C. Jawabannya adalah C. Itulah jawaban nomor 45. Kita lanjut soal nomor 46. Baca dulu soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus C sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus X1 kuadrat plus X2 kuadrat X plus 4 sama dengan 0 adalah U dan V. Jika U plus V sama dengan minus UV, maka X1 pangkat 3 X plus X1 kali X2 pangkat 3 X sama dengan A minus 64, B 4, C 16, D 32, E 64. Ini adalah soal SPMB tahun 2003, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2003. Untuk menyelesaikan dan memahami soal nomor 46 ini, kita ingat lagi-lagi poin yang ke-6, yaitu pengertian dari rumus jumlah, hasil kali, dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Dengan pemahaman itu, kita bisa menyelesaikan soal nomor 46 ini. Jadi, kita lihat, saya jawab. Kita tulis kembali, ada dua persamaan kuadrat. Pertama, X kuadrat plus 6X plus C sama dengan 0. Ini identik bentuk umumnya X kuadrat X plus C sama dengan 0. Akar-akarnya X1 dan X2. Di sini kita bisa tentukan koefisien-koefisiennya ABC, yaitu A sama 1, B sama dengan 6, C-nya pas kebetulan C sama. Persamaan yang kedua, X kuadrat plus X1 kuadrat plus X2 kuadrat X plus 4 sama dengan 0. Karena dua persamaan, kita ganti koefisiennya, misalnya PQR kita pakai. Jadi P kuadrat plus QX plus R sama dengan 0. Ini akar-akarnya katanya dinamakan U dan V. Di sini kita bisa langsung menentukan nilai PQR-nya, koefisiennya. Kalau dalam hal persamaan di atas ABC, kita gunakan di sini PQR untuk tidak rancu, tidak membingungkan nanti dalam menerapkan permintaan soal. Jadi di sini nilai P-nya 1, Q-nya X1 kuadrat plus X2 kuadrat, dan R-nya sama dengan 4. Itulah dari soal-soal yang info yang kita perlu ketahui. Nah, langkah pertama kita soal
U plus V sama dengan minus UV. Nah, kita lihat di sini. U plus V sama dengan minus UV. Artinya jumlah akar persamaan kedua sama dengan minus perkalian akar-akar persamaan kedua itu. Karena UV ini itu kita tentukan persamaan yang kedua. Kita lihat rumus jumlah biasa sama min B per A min C per A. Nah, dalam hal ini karena kita umpamakan tadi adalah bentuknya PQR, berarti di sini B kita ganti dengan Q, A kita ganti dengan P. Berarti hati-hati di sini min Q per P sama dengan C-nya. Karena persamaan kedua kita ganti dengan R, A-nya kita ganti dengan P. Langsung di sini bisa kita masukkan substitusi nilai-nilai atau koefisien dari PQR-nya. Q-nya kita lihat ini minus berarti X1 kuadrat plus X2 kuadrat milik semua. P-nya per 1. Nah, bisa kita abaikan dulu. R-nya di sini 4. Nah, 1. Kan? Nah, ini min. Jadi bisa saling meniadakan sama dengan min 4. Ini baru kita jabarkan kembali menyangkut ke persamaan 1 nih karena X1 X2 ya. Berarti penjabaran dari rumus kuadrat jumlah kuadrat dari akar persamaan kuadrat adalah X1 plus X2 kuadrat min 2 X1 X2 sama dengan minus 4. Nah, ini baru nih, ini persamaan kuadrat pertama. Itu tadi kalau ini persamaan kuadrat kedua maka B A B-nya C-nya kita ganti dengan PQR. Nah, ini B. Rumusnya berarti min B per A di kuadrat C per A sama dengan min 4. B-nya kita substitusi 6, A-nya 1. Berarti sini min 6 dikuadratkan 1 bisa kita abaikan. Ini sama dengan min 2. C-nya C 1 tetap sama. Jadi C sama dengan 4. Jadi ini min. Nah, ini min. Terus berarti ini 36 min 2C sama dengan minus 4. Ya, bisa kita 36 pindah ruas kiri. Berarti 2C per minus. Nah, ini minus 4 karena C min kita checking di sini. C-nya min 4 sudah hilang di sini sebenarnya. Ini pun hilang. Nah, kita koreksi. Berarti 36 minus 4 sama dengan 2C. Berarti 36 kurang 4 itu adalah 32 sama dengan 2C. Jadi C-nya 32 per 2 sama dengan 16. Di sini kita lihat hampir tidak teliti jadi plus karena min sama min sudah saling meniadakan. C-nya 3, C-nya sudah dapat 16. Maka kita bagi 2. Yang kedua, mintanya soal yaitu maka X1 pangkat 3 X plus X1 kali X2 pangkat 3 sama dengan, nah ini baru permintaan soalnya adalah X1 pangkat 3X plus X1 pangkat 3 sama dengan, nah ini adalah kita bisa jabarkan punya faktor yang sama X1 X2 1 kuadrat plus X2 kuadrat. Jadi kalau kita buka hasilnya seperti ini. Nah ini kita jabarkan kembali. Berarti X1 kali X2 ini kita jabarkan kembali dengan sifat-sifat identitas min 2 X1 kali X2. Nah, di sini baru kita gunakan sifat-sifat akar perkalian jumlah. Ini adalah C per A. Ini min B per A. Ini perkalian C per A. Langsung kita substitusi masing-masing. Kita lihat C-nya sudah ada. C-nya sudah kelihatan 16. Kita masuk 16. A-nya 1. Bisa cuek berarti 16. B-nya
6. Jadi min 6 per 1 bisa kita abaikan. C-nya 16 per 1 bisa kita abaikan. Jadi 16 36 min 32. Jadi 16 dikali bayar 36 utang 32, yaitu tinggal sisa 4. Jadi 16 kali 4 sama dengan 64. Jadi harga dari yang dimaksud soal adalah nilai 4. Dari pilihan yang ada itu adalah E. Jadi jawabannya E. Itulah penyelesaian nomor 46. Kita lanjut nomor 47. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Jika salah satu akar persamaan X per 6 min K per X sama dengan setengah adalah minus 6, maka akar yang lain adalah A 6, B 9, C minus 9, D 3, E minus 3. Soal nomor 47 ini adalah soal SPMB tahun 2004, seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2004. Nah, untuk memahami dan mengerjakan soal 47 ini adalah lagi-lagi poin yang keenam, yaitu sifat atau rumus jumlah, hasil kali dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Informasi dari soal bahwa akar yang satu sudah diketahui, yaitu minus 6. Berarti bisa kita jawab untuk soal nomor 47 ini dengan pengertian rumus jumlah, hasil kali dan selisih akar-akar persamaan kuadrat. Bisa kita jawab. Kita tulis dulu persamaan kuadratnya. Sepertinya kurang bagus, ya kan? Tapi nggak apa-apa, di sini langsung aja kita masukin. Misalnya akar yang satu nilainya minus 6. Artinya bahwa akar-akar persamaan kuadrat jika disubstitusi dimasukkan ke persamaan kuadrat tersebut akan menghasilkan kalimat yang benar. Dalam hal ini bisa 0 atau tergantung dari nilai ruas kiri dan ruas kanan. Kita substitusi, setiap X kita ganti minus 6. Jadi minus 6 bagi 6, K ini minus 6 sama dengan setengah. Ini jadi plus, jadi min 1 menjadi plus K plus 6 sama dengan setengah. Nah, supaya tidak menghasilkan pecahan, kita kali dengan 12. Maka akan terjadi minus 12 plus 2K sama dengan 6. Nah, ini langsung misalnya jadi 2K pindah ruas jadi 18, jadi K-nya 18 per 2 sama dengan 9. K-nya sudah ketahuan 9. Kita substitusi lagi ke persamaan awal dari soal. Maka akan terjadi X per 6 min K per X sama dengan setengah. Jadi kan X per 6, K-nya kan 9 per X sama dengan setengah. Ini kita kali dengan penyebutan terbesar 12X. 12X berarti 12 kali 12X dikali X per 6 sama dengan 2X kuadrat, menjadi ini 12X kali 9 menjadi 50, minus ini X-nya habis, berarti 12 dikali 9 ya sama dengan ini 6X. Nah, belum terjadi persamaan kuadrat yang sempurna. Nah, ini misalnya kita bagi 2. Jadi X kuadrat 6 kali 9 berarti ini langsung misalnya 54. Ini 12X. X kuadrat min 12X min 54 sama dengan 0. Ini ada koreksian, kita lihat di sini
Dibagi 2 kita lihat. Ini habis, 2 bagi 2. Ini tinggal 12 bagi 2, 6 kali 9, 4. 6 bagi 2, bukan 12, berarti sini adalah 3. Berarti di sini 3. Oke, kita tulis kembali. X kuadrat min 3x min 54 sama dengan 0. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat akan terbentuk lagi plus C sama dengan 0. Langsung kita faktorkan saja. X. Dua bilangannya di hasil dikalikan hasilnya minus 54, hasil bawahnya min 3, yaitu dengan min 9 dan plus 6. Jadi akar-akarnya 9 dan minus 6. Minus 6 sudah ketahui, jadi akar yang lainnya adalah 9. Dari jawaban yang ada, itu jawabannya adalah 9 atau B. Itulah jawaban soal nomor 47. Kita lanjutkan lagi. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Jika P dan Q akar-akar persamaan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dan K konstanta real, maka persamaan yang akar-akarnya P min K dan Q min K adalah A. X kuadrat plus B min 2K X plus C min BK min K kuadrat sama dengan 0. B. X kuadrat plus B min 2K X plus C min BK plus K sama dengan 0. C. X kuadrat plus B min K X plus C plus BK plus K kuadrat sama dengan 0. D. X kuadrat plus B plus 2K X plus C plus BK plus K kuadrat sama dengan 0. Dan E. X kuadrat plus B plus K X plus C plus BK plus K kuadrat sama dengan 0. Soal 48 ini adalah soal SPMB tahun 2004. Nah, untuk mengetahui dia mengerjakan soal nomor 48 ini, yaitu masuk poin yang ketujuh, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Ini langsung kita masuk rumusnya. Sebelumnya kita tulis dulu bentuk umumnya. Kita jawab X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini kita bisa tentukan nilai A-nya 1, B-nya sama, B, C-nya pun C. Hampir sama dengan bentuk umumnya. Katanya akar-akar yang baru, akar persamaan kuadrat yang baru, ya kita umpamakan aja. Kalau kita umpamakan di satunya sama dengan P min K, Y2-nya sama dengan Q min K. Maka masuk rumus penjumlahan dan perkalian akar. Jadi rumus menyusun persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat min Y1 plus Y2X plus Y1 kali Y2 sama dengan 0. Kita langsung substitusi. Y-nya satunya, Y2-nya langsung ini milik semua. P min K plus Q min K X plus A ini perkalian, jadi P min K Q min K sama dengan 0. X kuadrat min, ini kita jumlahkan P plus Q min 2K X plus, nah ini kita buka lagi PQ Q min PK min KQ plus K kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita langsung masukkan rumus sifat-sifat dari jumlah dan hasil kali. Ini kita lihat jumlah hasil kali. Jadi sebelumnya kita tulis lagi, ini adalah jumlah akar 2K X plus, ini perkalian, ini bisa dikeluarkan K-nya menjadi P plus Q plus K kuadrat sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini, langsung kita masukkan sifat-sifatnya. X kuadrat P plus Q, rumus dari jumlah akar adalah
min B per A. Hati-hati di sini, jadi memerlukan ketelitian sekali. Ini C per A, ini min B per A plus K kuadrat sama dengan 0. Langsung kita substitusi masing-masing, B-nya berapa, A-nya berapa, C-nya pun kelihatan. Di E kuadrat min B-nya ya B, jadi min B per 1. Bisa cuekin ya, min B 2K X plus C-nya C-nya per 1 bisa diabaikan. B-nya begitu, min B berarti dia ini min B per A, ini min B jadi B plus K kuadrat sama dengan 0. Kita lihat di sini min B per A, min B per A, ini min B per A. Jadi sini min juga. Langsung kita proses terus, akan mendapatkan X kuadrat min, kita buka ini T atau min B min 2K X plus C, ini jadi plus KB plus K kuadrat. Ini bisa kita keluarkan jadi plus E kuadrat plus B plus 2K X plus C plus BK yang berurutan K kuadrat sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat barunya, lengkapnya E kuadrat plus B plus 2K X plus C plus BK plus K kuadrat sama dengan 0. Biasanya tulis ini seperti BK atau bukan KB karena biasanya abjad yang terlebih dahulu yang kita tulis. Jadi dari pilihan yang ada A, B, C, D, E, kita lihat adalah sesuai dengan pernyataan D. Jawaban dari nomor 48 itu adalah D. Kita lanjut lagi soalnya. Itu soal yang nomor 49. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Inilah salah satu jawaban yang paling tepat. Jika akar-akar persamaan E kuadrat plus 2X minus 5 sama dengan 0 adalah A dan B, maka 1 per A kuadrat plus 1 per B kuadrat sama dengan A 6 per 25, B 1 per 24, C 5 per 25, D 14 per 25, E 24 per 25. Ini adalah soal SPMB tahun 2005. Lagi ini untuk menyelesaikan dan memahami soal 49 masuk poin yang ke-6, yaitu rumus jumlah, hasil kali, dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Dengan memahami sifat rumus jumlah, hasil kali, dan selisih akar-akar persamaan kuadrat, kita bisa menyelesaikan soal nomor 49 ini. Jadi bisa kita jawab. Kita lihat X kuadrat plus 2X min 5 sama dengan 0. Itu bentuk umumnya A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Langsung biasa kita tentukan nilai A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 5. Kata soal, nilai dari 1 per A kuadrat plus B kuadrat itu berapa? Maka kita lihat akar-akarnya kan A dan B, diumpamakan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini bisa kita kalikan A kuadrat kali B kuadrat, maka di sini akan terjadi B kuadrat plus A kuadrat. Maka akan terjadi, bisa juga di sini jadi A kuadrat plus B kuadrat, A kuadrat B kuadrat. Nah, ini sifat dari kuadrat akar-akar. Jadi A plus B kuadrat min 2 kali AB. Ini kuadratnya bisa kita jadiin 1. Nah, di sini kita langsung masukkan sifat-sifat dari akar-akar. Penjumlahan akar min B per A. Nah, ini sifat perkalian akar C per A. Ini pun sifat perkalian akar CA kuadrat. B-nya kita lihat berapa, A-nya berapa ketahuan. B-nya 2, jadi min 2 per 1. Jadi min 2 per 1 bisa kita abaikan. 2. C-nya min 5 per 1 bisa abaikan. C-nya 5 per 1A bisa kita abaikan. Kita tulis. Jadi min 2 dikuadratkan berarti 4. Ini plus 10. Ini langsung aja plus 25. Jadi sama dengan 14 per 25.
Jadi harga dari 1/A kuadrat plus 1/B kuadrat adalah 14/25. Dari pilihan yang ada, kita lihat yang sesuai adalah D. Jawaban untuk soal nomor 49 adalah D. Lanjut nomor soal 50. Sebelumnya kita baca dulu. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 6x plus 3 sama 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 plus x2 dan x1 kali dengan x2 adalah A. 2x kuadrat plus 3x plus 10 sama dengan 0. B. 2x kuadrat plus 10x minus 3 sama dengan 0. C. 2x kuadrat plus 9x min 3 sama dengan 0. D. 2x kuadrat min 3x plus 9 sama dengan 0. E. 2x kuadrat plus 3x min 9 sama dengan 0. Soal nomor 50 adalah soal SPMB 2006, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2006. Lagi-lagi untuk memahami dan bisa mengerjakan soal nomor 50 ini adalah poin yang ke-7, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru jika persamaan kuadrat awalnya sudah diketahui. Dari pengertian itu kita bisa menyelesaikan soal nomor 50 ini. Jadi bisa kita jawab. Lihat dulu di sini untuk umum persamaan kuadratnya 2x kuadrat plus 6x plus 3 sama dengan 0. Ini bentuk umumnya x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Setelah bisa tentukan nilai a-nya 2, b-nya 6, c-nya sama dengan 3. Nah, persamaan kuadrat baru katanya akar-akarnya. Nah, persamaan kuadrat baru akar-akarnya kita memakan di 1 x1 plus x2, y2 nya x1 kali x2. Nah, rumus menyusun persamaan kuadrat baru adalah x kuadrat min 1 plus y2 x plus y1 kali y2 sama dengan 0. Ini bisa kita substitusi lagi. Berat y1 nya y2 nya kelihatan, x1 plus x2 ini diperkalikan ditambah x1 kali x2 x plus, nah ini x1 plus x2, nah ini dikali x1 kali x2 sama dengan 0. Nah di sini langsung kita substitusi sifat-sifat dari jumlah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Maka x kuadrat ini min b per a, berarti ini c per a, x ini jumlah, ini hasil kali. B-nya ada, A-nya ada, C-nya ada. Kita substitusi. Jadi x kuadrat, B-nya min 6, berarti dia min 6 per 2. C-nya 3, A-nya 2, jadi 3 per 2. X plus min 6 per 2, tetap C-nya 3 per 2 sama dengan 0. Kita proses terus di sini x kuadrat. Nah, ini samakan penyebutnya 2 min 6 plus 3. Langsung aja jadi ini x kuadrat. Nah, jadi min atau langsung plus ya. Jadi ini kita tanda langsung plus, min 6 plus 3 min 3. Min 3 kali plus kali min jadi plus, jadi 3. 2x langsung ini coba kita lihat. Oh, ini masih min 18/4, berarti min 6 kali 3 adalah minus 18, sedangkan 2 kali 2 adalah 4. Jadi di sini langsung ini adalah perkalian, jadi 3 ini, atau bisa juga nih min 3 dulu, berarti ini 3 per 2 sama dengan 0. Maka x kuadrat plus 3 per 2x ini min 9 per 2, jadinya min 9 per 2 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang diminta, tapi biasanya adik-adik kurang senang dengan pecahan. Ruas kiri, ruas kanan kita kalikan 2 akan menjadi 2x kuadrat plus 3x min 9 sama dengan 0. Jadi 2x kuadrat plus 3x minus 9, itulah yang diminta soal persamaan kuadrat baru. Dari pilihan yang ada,
2x kuadrat plus 3x min 9 jatuh ke poin E. Itu jawabannya E. Itulah contoh-contoh persamaan kuadrat beserta variasinya. Maka ikuti terus channel Mulyana Ilmu Terpadu untuk mengetahui video-video selanjutnya yang masih membahas soal persamaan fungsi kuadrat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.